Oke guys, balik lagi di channel YouTube Rico Jimmy. Nah, jadi di video kali ini guys, kita akan lanjut lagi dari video pertama yang kemarin untuk di kelas ataupun belajar dropship. Nah, untuk part pertama kemarin kita udah belajar gimana caranya untuk riset produk terlaris di marketplace. Nah, untuk belajar dropship part kedua ini, kita akan belajar lagi gimana caranya memilih produk untuk dropship. Oke, sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika aku upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi kita langsung aja ke video pembahasannya. Nah, oke guys, jadi kita langsung aja guys ya ke pembahasannya, yaitu cara memilih produk untuk dropship di kelas belajar dropship part 2. Nah, buat kalian yang belum nonton part pertama, kalian silahkan scroll aja ke bawah, itu aku udah upload videonya kemarin, kalian bisa tonton untuk cara riset produk terlaris di marketplace. Nah, di part kedua ini aku bakal bahas gimana caranya untuk memilih produk untuk dropship. Nah, jadi di sini aku udah siapin guys ya materinya, jadi kita tinggal belajar bareng-bareng aja guys. Ini dia materinya. Cara memilih produk untuk dropship guys. Nah, jadi ada banyak sekali sebenarnya macam-macam produk yang bisa kita jalankan untuk bisnis dropship ini. Tapi tentunya di antara banyak produk tersebut kita harus memilih produk terbaik dan juga sesuai dengan apa yang kita tahu tentang produk tersebut. Jadi nanti jangan asal-asalan kalian untuk jual produknya guys. Jadi misalnya kalian nggak mengerti ya, nggak mengerti. Misalnya kalian mau jualan produk mainan anak, produk diecast, sementara kalian sendiri nggak tahu jenis produk tersebut. Nah, itu kalian bakalan bingung. Atau kalian buat yang para wanita nih guys ya, mau jual gamis atau mau jual jilbab, nah itu kalian nggak tahu tentang produk itu, maka kalian nanti juga bakalan sulit untuk memasarkan produknya. Oke, di sini aku udah siapin beberapa tips ya untuk memilih produk untuk berjualan dropship. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa tips. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dulu. Oke, untuk yang pertama ya guys ya, untuk produk dropship itu kalian harus hindari barang tiruan guys kalau kalian mau jualan produk dropship. Boleh kalian menjual barang tiruan, tapi kalian harus mencantumkan kalau di deskripsi produk ataupun di judul produk itu, kalau produk itu adalah produk KW ataupun barang tiruan. Nah, jadi agar nanti ketika barangnya sampai ke pembeli, nah itu pembeli bisa menilai sendiri, wah ini barangnya KW, ternyata nggak sesuai dengan judul ataupun di deskripsi produk. Nah, itu kalian harus penting. Kalau kalian tidak memikirkan hal ini, maka nanti ketika produknya nyampe, ketika produknya nggak sesuai dengan ekspektasi dari pembeli, nah itu nanti bisa produk kalian itu dapat rating yang sangat buruk guys. Kalau ratingnya udah buruk, nah maka toko kalian bakalan hancur juga ratingnya. Kalau toko kalian ratingnya hancur, maka produk yang ada di toko kalian nanti itu nggak bakal direkomendasikan di halaman pertama pencarian guys. Jadi gitu. Oke, untuk tips yang kedua, kalian harus utamakan menjual produk yang terus dibutuhkan. Nah, sebenarnya ada pro kontra juga ya untuk tips yang kedua ini. Jadi kalau aku ya, aku sebagai pemain dropship, memang aku lebih mengutamakan menjual produk itu yang terus dibutuhkan ketimbang produk yang sedang tren, ada waktu-waktu trennya itu laris guys. Contoh ya, contoh waktu COVID kemarin guys, nah itu ada produk-produk seperti masker, terus pembersih udara. Nah, itu waktu itu sedang tren ya, sedang banyak yang beli. Bahkan waktu itu orang jualan masker itu sampai kehabisan semua. Tapi buktinya ketika COVID sekarang sudah habis, tren orang untuk membeli masker itu malah berkurang. Jadi ya ada kelebihan, ada kelemahan juga di produk yang sedang tren dan juga produk yang terus dibutuhkan. Nah, kalau produk terus dibutuhkan ini artinya setiap orang itu pasti terus butuh produknya walaupun gak ada tren-tren selanjutnya. Jadi misalnya di tahun ini produk A ini laris, di tahun kedua besok itu produknya bakalan laris juga. Jadi kalian harus utamakan menjual produk yang terus dibutuhkan, tapi di toko itu nanti kalian bisa selipkan produk yang bakalan trennya itu naik guys, seperti itu. Ada tren-trennya ya. Oke, untuk selanjutnya kalian lakukan riset produk. Nah, selain kalian
menjual produk yang terus dibutuhkan, nanti kalian juga riset produk ya. Kemarin sudah aku buat video tutorial gimana sih riset produk itu menggunakan Google Trend kemarin guys, itu udah buat. Dan juga ada banyak sekali cara untuk riset produk ini, bisa kalian pakai Google Keyword Planner, terus juga bisa riset langsung ke marketplace-nya sendiri. Jadi misalnya kalian ke Tokopedia, ke Bukalapak, ke Shopee, nah itu kalian bisa riset juga di situ produk apa yang kira-kira bagus untuk dijual ya, dan juga ada terus peminatnya. Oke, untuk selanjutnya kalian harus ini guys, pelajari pesaing. Nah, pelajari pesaing, kalian juga aku sarankan hindari untuk dropship sama di marketplace-nya itu dengan supplier. Jadi misal kalian itu suppliernya ada di Shopee, ya kalian hindari jualan dropshipnya di Shopee. Kalau suppliernya di Tokopedia, kalian hindari juga jualan produknya di Tokopedia. Agar apa? Agar kalian itu nanti nggak bersaing secara harga itu dengan supplier. Jadi kalau misalnya kalian sama, ya tentu aja kalian kalau dropship kan kalian ambil profit dari selisih harga guys. Kalau kalian sama tempat jualannya, maka jelas udah kalah kalian. Dan juga produknya bakalan menang supplier ya, karena dia pembeliannya pasti lebih banyak daripada kalian guys. Sementara kalian baru menjual produk tersebut, dan juga produk kalian itu dropship, harganya lebih mahal dari harga supplier kalian. Ya tentu aja orang bakalan lari ke supplier kalian. Dan juga kalian harus pelajari dropshipper yang lain guys. Jadi kalau dropship itu ya, apalagi kalau kalian baru mulai sekarang, itu pastinya nggak ini guys, nggak mesti nggak ada yang dropship duluan di produk tersebut. Jadi pasti udah banyak juga orang yang dropship di produk tersebut. Misalnya dari supplier A, nah itu biasanya misalnya ada dropship lain yang sudah menjual produk tersebut. Misalnya dropship lain ada 5 orang, ada 10 orang. Nah kalian harus perhatikan juga hal-hal demikian. Kalian harus hindari persaingan harga juga di situ. Jadi kalian harus juga hindari persaingan dropship juga di situ. Kalau dropshipnya banyak udah di toko itu, nah kalian hindari aja guys, karena nggak bakal juga susah naiknya guys. Oke, untuk selanjutnya ada pilih produk yang akan selalu dibeli kembali. Oh sorry ya, ini belum aku layar penuh tadi ya. Nah ini sorry. Oke, untuk selanjutnya pilih produk yang akan selalu dibeli kembali. Jadi kayak misal ya, produk-produk yang akan selalu dibeli kembali dan juga terus dibutuhkan, ini sebenarnya masih satu berkaitan. Masih satu berkaitan. Jadi misalnya kalian jual gini guys, kayak jual kecantikan, produk-produk kecantikan wanita. Nah itu biasanya mereka akan beli kembali dan juga produknya akan terus dibutuhkan. Misal ya kalian jual skincare kalian itu kebetulan bagus juga, dari suppliernya barangnya bagus, terus memang produknya memang bagus juga, dan juga hasilnya bagus. Nah itu biasanya produk itu akan selalu dibeli kembali oleh calon pembeli kalian. Nah jika kalian sudah memiliki konsumen yang gimana ya bilangnya, konsumen yang positif positif untuk order terus, nah jadi kalian udah mendapatkan pasar sendiri di situ guys. Jadi misalkan produknya bagus, ada orang yang beli bagus, misal ada orang beli pertama 5 orang berbeda beli. Nah, itu produknya kebetulan bagus. Nah, dia bakalan terus datang lagi ke toko kalian kalau memang produknya bagus, guys. Makanya kalian harus riset produk yang seperti ini, guys, dari rating produknya seperti yang aku bilang tadi ya, riset produk dulu di marketplace-nya tersebut. Rating produknya gimana, terus komentar dari pembelinya gimana, bagus atau enggak. Nah, ini kalian harus risetkan, guys. Oke, untuk selanjutnya kita akan lihat lagi pilih produk yang memiliki komponen untuk dijual terpisah. Nah, kenapa aku rekomendasikan? Karena kadang orang membeli produk di marketplace itu kadang belinya sepaket-sepaket ya. Jadi misalnya gini, kalian jualan kembali ke produk skincare tadi guys. Jadi skincare itu biasanya kan ada produk yang skincare malam, skincare siang. Nah, itu kan kadang orang belinya maunya sepaket gitu guys. Jadi kalian bisa memilih produk ini yang komponennya dijual terpisah. Jadi misalnya untuk siang ada, untuk malam ada. Jadi kuantitas dari pembeli tersebut akan lebih banyak guys di toko kalian. Nah, jadi misalnya kayak skincare juga ada yang sabun, ada yang krim ya, ada yang pokoknya macam-macam ya. Aku nggak terlalu ngerti juga, tapi aku paham karena pernah jual produk tersebut juga. Oke, untuk selanjutnya pilih produk yang kecil dan ringan.
Nah, kenapa aku nggak rekomen untuk kalian jual produk-produk yang beratnya di atas kayak 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nah, itu aku nggak rekomen karena nanti bakalan susah di pengiriman juga guys. Karena rata-rata yang aku alami, bukan rata-rata ya, tapi pernah aku alami itu selisih ongkirnya kadang terjadi. Jadi ongkir yang dibayarkan pembeli dengan ongkir yang kita teruskan ke marketplace ke supplier kadang itu berbeda. Apalagi di Shopee guys. Nah itu sering sekali ya. Itu aku kadang lihat juga di komentar-komentar pengguna ataupun sama penjual ya, sama penjual di Shopee. Itu untuk jasa kirim seperti apa? JNT kalau nggak salah, JNT atau si cepat. Nah itu biasanya mereka nggak sesuai antara yang di marketplace dan juga dengan yang ada di konternya sendiri. Jadi kadang potongan ongkirnya di marketplace itu lebih gede daripada yang kita terima dari pembeli guys, seperti itu. Kadang misalnya pembeli cuman bayar ongkirnya 30.000, tahu-taunya di toko kita nanti itu potongannya bisa 50.000 atau 45.000. Nah, itu kan sudah beda ya. Jadi utamakan aja produknya itu kecil dan juga ringan. Jadi misalnya kalian jual itu produk-produk yang beratnya di bawah 1 kilo ataupun maksimal 2 kilo aja guys. Oke, untuk selanjutnya pilih produk yang memiliki nilai profit yang tinggi seperti ini ya. Terakhir ya, pilih produk yang memiliki nilai profit tinggi. Karena apa? Di sini aku bakal bahas untuk cara kerja dropship itu sebenarnya sama aja ya. Untuk produk yang harganya Rp1.000 dengan produk yang harganya 1 juta. Nah, itu cara kerjanya sama aja. Jadi kita chat supplier, terus kita order lewat luar marketplace ya, kayak lewat WA atau lewat IG. Nah, itu cara kerjanya sama aja, capeknya juga sama aja guys. Jadi kalau produk kalian cuman harganya 1.000, otomatis profit kalian misalnya kalian 2%, 2%, 30%, itu artinya kalian cuma dapat profit Rp300 guys. Jadi kalian cuma dapat profitnya Rp300. Kalau produknya yang harganya 1 juta, nah itu kalau profitnya 30%, kalian sudah dapat profit 300.000 dengan cara kerja yang sama, waktu yang sama, dan juga capeknya yang sama guys. Jadi seperti itu. Oke, mungkin untuk part kedua ini cara memilih produk untuk dropship sampai di sini dulu guys videonya. Jika kalian masih bingung, kalian bisa ke kolom komentar aja. Kalau kalian suka dari videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau ikut privat bisnis dropship, kalian bisa hubungi WA yang di bawah guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.